Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-75. Raditya tercenung saat mendengar putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuknya. Dia dikenakan pasal berlapis dengan penggelapan dana penculikan dan pembunuhan berencana yang merupakan hukuman terberat baginya. Dia bisa saja melakukan banding. Tetapi menurut pengacara yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum untuknya, jika mengajukan banding pun hukumannya tidak akan berbeda jauh karena memang percobaan pembunuhan berencana itu sangat berat hukumannya. Jadi mau tidak mau akhirnya Raditya harus menerima semua keputusan dari pengadilan tersebut. Polisi kembali membawa Raditya ke penjara. Pria itu terlihat begitu sedih, namun ia tidak berdaya melakukan apapun lagi. Sally yang telah keluar dari rumah sakit pun akhirnya menghela napas lega mendengar hukuman untuk Raditya. Hukuman itu memang pantas diterima oleh lelaki kejam seperti Raditya. Doni yang duduk di samping Sally pun merangkul bahu Sally dan ikut bahagia untuk perempuan itu. Sementara itu, Tuan Adnan dan Abhian yang juga menghadiri sidang kasus Raditya juga menghela napas lega. Meskipun nama baik keluarga mereka sedikit tercoreng, tetapi mereka bisa menerima semua itu. Yang penting mereka dan juga Sally bisa mendapatkan keadilan. Raditya memang pantas mendapatkan hukuman seberat itu, ucap Doni yang duduk di samping Sally. Iya Don, aku juga senang mendengarnya, ucap Sally. Ia mengusap titik air mata yang keluar begitu saja dari pelupuk matanya. Mulai hari ini kau aman. Tidak usah takut kalau Raditya akan kembali mengganggumu, Abhian menimpali. Terima kasih Mas Abi dan juga Tuan Adnan atas bantuan kalian. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan berada di dunia ini lagi, ucap Sally dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Selepas ini aku ingin berbicara dengan kalian, ucap Abhian sembari membagi pandangannya pada Sally dan juga Doni. Ada masalah apa, Mas? Tanya Sally penasaran. Tidak ada masalah apa-apa, aku hanya ingin berbicara pada kalian, ucap Abhian. Dia pun akhirnya mengajak Sally dan Doni untuk makan siang ditemani oleh Tuan Adnan. Abhian mengajak mereka ke sebuah restoran ternama dan memesan makanan paling istimewa yang ada di restoran tersebut. Sally tertegun melihat hidangan yang tersedia di atas meja makan. Sudah lama sekali dia tidak memakan makanan seperti itu. Karena selama ini dia hanya memakan menu masakan sederhana yang selalu Doni belikan untuknya. Doni menelan salivanya. Makanan di depannya sangat menggiurkan dan jarang sekali dia makan. Lelaki itu melirik ke arah Sally. Dia merasa bersalah kepada wanita itu karena selama tinggal bersamanya Sally tidak pernah lagi memakan makanan mewah seperti ini. Ayo makanlah. Tunggu apa lagi? Abhian mempersilahkan Sally dan Doni untuk mencicipi makanan itu. Mereka pun akhirnya makan siang bersama. Doni, kalau boleh tahu, kau bekerja di mana? Tanya Abhian sembari menyantap makanannya. Saya hanya seorang karyawan di perusahaan kecil, Mas, jawab Doni dengan malu-malu. Tidak apa-apa, kau tidak perlu malu dengan pekerjaanmu, yang penting halal, jawab Abhian tidak mau memojokkan Doni. Begini Don, kebetulan di perusahaanku ada beberapa posisi yang kosong, mungkin salah satunya akan cocok untuk kau tempati. Kalau kau mau kau bisa bekerja di perusahaanku. Abhian menawarkan pekerjaan pada Doni. Terlihat Doni sangat terkejut mendengarnya. Sontak dia melirik ke arah Sally yang juga langsung menghentikan gerakan tangannya yang sedang menyendok makanan. Sally merasa tidak enak hati karena Abhian ternyata ingin menawarkan pekerjaan yang lebih baik untuk Doni. Tapi Mas Abi, kenapa kau melakukan hal ini? Tanya Sally masih dengan wajah bingungnya. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya ingin berterima kasih karena kalian secara tidak langsung telah membantu keluargaku dalam menghadapi fitnahan Raditya. Aku lihat kalau Doni juga sangat mencintaimu. Aku ingin hidup kalian bisa lebih baik dari sekarang, balas Abhian. Abhian benar. Aku juga setuju jika Doni bekerja di perusahaan kami. Masalah gaji, aku yakin gaji di perusahaanku akan lebih besar dibanding dengan perusahaan tempat Doni sekarang bekerja sekarang.
timpal Tuan Adnan. Doni pun terdiam. Meski merasa tidak enak hati, tetapi apa yang dikatakan oleh Abrian dan Tuan Adnan itu benar. Gajinya di perusahaan yang sekarang memang terlampau kecil. Jangankan untuk menghidupi Sally, bahkan untuk kebutuhan dirinya saja kadang masih kurang. Bagaimana dia bisa memberi kehidupan yang layak untuk Sally? Mau tidak mau Doni memang harus mencari pekerjaan yang lebih layak dengan gaji yang lebih mencukupi untuk membahagiakan Sally. Apakah dia harus menerima tawaran pekerjaan dari Abrian? Sekali lagi dia melirik ke arah Sally yang juga tengah bingung. Bagaimana Doni saja, kalau aku pribadi sih setuju. Sally pun mengangguk setuju. Tak ada salahnya jika mereka menerima kebaikan dari Abrian dan Tuan Adnan. Toh mereka sedang berdua sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Tuan Adnan tidak pernah memperlakukannya dengan kasar selama Sally tinggal bersama mereka. Tuan Adnan adalah pria bijaksana yang mempunyai wibawa yang sangat tinggi sehingga dia sangat menyeganinya. Mendengar Sally setuju maka Doni pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Baik Mas, saya terima tawaran dari Mas Abi. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah begitu peduli pada saya dan Sally. Ucap Doni. Abrian pun melemparkan senyumannya. Dia senang karena pada akhirnya niat baiknya diterima oleh Doni dan juga Sally. Baiklah kalau begitu, datanglah ke kantorku kapan saja. Kau bisa langsung bekerja tanpa melakukan tes apapun. Ucap Abrian. Doni dan Sally terlihat sumringah mendengarnya. Mereka berdua begitu bahagia. Setelah makan siang Sally dan Doni kembali ke kontrakan mereka. Sementara itu Abrian mengantarkan Tuan Adnan pulang ke rumah. Hari ini dia pun berencana untuk tidak kembali ke kantor. Semua urusan kantor telah diserahkan kepada Rian. Karena hari ini memang tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Di mana Kemalabi? Tanya Abrian yang langsung menanyakan keberadaan istrinya. Nyonya sedang berada di kamarnya. Kebetulan ada teman Nyonya yang datang hari ini. Jelas sang pelayan. Teman Kemala? Abrian mengerutkan dahinya. Katanya teman kuliahnya Tuan. Jawab sang pelayan. Winda. Tebak Abrian. Lelaki itu pun bergegas melangkahkan kaki menuju lantai 2 dan langsung bergegas mencari Kemala di kamarnya. Dan benar saja. Di sana ternyata sudah ada Winda yang tengah asik bercerita dengan Kemala. Mas Abi sudah pulang? Tanya Kemala melihat kedatangan suaminya. Iya sayang, sidangnya sudah selesai. Jawab Abrian. Selamat siang Mas Abi. Winda yang sedang duduk di tepi pembaringan langsung berdiri saat Abrian memasuki kamar. Santai saja Win, silakan kalian meneruskan obrolan kalian. Abrian tersenyum dan kemudian berniat meninggalkan istri dengan sahabatnya itu. Nanti kita bicara lagi ya Mas. Ucap Kemala sebelum Abrian keluar dari kamarnya. Santai saja, sayang nikmati waktumu sepuasnya. Abrian tersenyum dan melambaikan tangannya pada Kemala. Melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh pasangan suami istri itu, Winda mengerucutkan bibirnya dengan manja. Aku jadi pengen nikah deh. Tapi suaminya bisa sebaik Mas Abrian tidak sih? Tanyanya pada Kemala. Bisa saja Win. Yang penting kamu cari lelaki yang benar-benar menyayangimu dan memperlakukanmu seperti ratu. Bukan hanya suami yang ingin diperlakukan seperti raja, tetapi dia memperlakukan kita seperti babu. Sahut Kemala. Bisa saja kau malah. Memangnya ada ya lelaki yang suka memperlakukan istrinya seperti babu? Winda mengerutkan alisnya. Ada banyak lelaki seperti itu. Dia ingin dilayani layaknya seperti raja, tetapi menganggap istrinya seperti pembantu yang harus selalu menuruti keinginannya tanpa pernah mau menuruti balik keinginan istri. Kemala teringat masa lalunya bersama dengan Raditya. Dan hal itu pernah ia rasakan. Dia begitu hormat dan menuruti apapun keinginan Raditya. Tetapi lelaki itu malah menganggapnya seperti seorang pembantu. Sungguh miris. Tetapi aku yakin kalau seorang lelaki sangat mencintaimu, dia tidak akan menuntut apapun darimu termasuk melayaninya. Karena lelaki yang mencintaimu justru akan berusaha untuk memperlakukanmu dengan baik.
Aku doakan semoga suatu hari nanti kau akan mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik dari suamiku. Kamala memberi semangat kepada Winda. Terima kasih, sayangku. Kau memang sahabat terbaikku. Winda memeluk tubuh Kamala. By the way, Raymond seringkali menanyakan dirimu. Dia tidak tahu kalau kau sekarang sedang hamil makanya mengambil cuti kuliah. Apa boleh aku memberitahu dia kalau kau sekarang tengah mengandung anak Mas Abi? Winda meminta izin terlebih dahulu kepada Kamala. Bilang saja tidak usah ada lagi yang kau tutupi darinya. Kenyataannya memang aku sedang mengandung anaknya Mas Abi. Jawab Kamala dengan santai. Baiklah kalau begitu nanti kalau dia bertanya lagi aku akan memberitahunya. Biar Raymond tidak mengharapkan dirimu lagi. Ucap Winda. Obrolan mereka pun berlanjut dengan candaan dan obrolan ringan lainnya sampai pada akhirnya Winda baru pulang dari kediaman Kamala saat sore harinya. Kamala tampak begitu senang mendapatkan kunjungan dari sahabatnya itu. Setidaknya dia bisa mengobati kerinduannya pada kampus dan juga teman-teman kuliahnya. Abian menghampiri Kamala yang masih berdiri di teras setelah mengantar kepergian Winda yang diantar oleh sopir pribadi Abian. Apa kau merindukan masa-masa kuliahmu? Tanya Abian. Kamala menghela napasnya. Ia tersenyum dan mengalihkan pandangannya pada lelaki yang kini memeluk dirinya dari belakang. Sejujurnya aku memang merindukan suasana kampus dan juga teman-teman kuliahku. Mas, tetapi aku juga sangat senang karena saat ini aku tengah mengandung anakmu. Aku lebih memilih untuk menikmati kehamilan ini dengan tenang tanpa gangguan apapun. Aku ingin menjaga janin kita agar bisa tumbuh dengan baik di dalam rahimku. Aku harap dia bisa bertahan kemudian lahir ke dunia ini dengan selamat. Kamala mengelus perutnya yang mulai membuncit. Terima kasih karena kau telah mengorbankan waktu dan keinginanmu demi anak kita. Aku janji akan menjaga kalian berdua dengan baik. Abian membalikkan tubuh Kamala menghadap dirinya. Lalu satu kecupan mendarat di kening Kamala dengan begitu lembut. Abian sangat mencintai perempuan yang sebentar lagi akan memberinya seorang anak itu. Terima kasih Mas, aku sangat mencintaimu. Lirih Kamala. Aku juga sangat mencintaimu. Semoga Tuhan akan mempersatukan kita sampai maut yang hanya bisa memisahkan kita berdua. Balas Abian. Bersambung.